Selamat datang di podcast Orang Kita. Puji Tuhan, kabar gembira luar biasa datang dari sebuah kampus negeri terbesar di tanah air, Universitas Gadjah Mada UGM di Yogyakarta, alma mater saya. Baru saja di bulan 2 tahun ini, tepatnya di tanggal 22 Februari 2024, telah ditabiskan atau telah diberkati sebuah kapela di lingkungan kampus Bulak Sumur. Luar biasa, ini pengalaman di mana bahwa di kampus negeri dengan jumlah mahasiswa paling banyak se-Indonesia hadir sebuah rumah ibadah Katolik. Kita tahu sebagai kampus negeri UGM selama ini belum ada kapela apalagi gereja. Yang ada adalah masjid kampus UGM yang besar sekali di kawasan sekitar lembah UGM. Begitu pula musola-musola yang ada di setiap fakultas. Inisiatif untuk mendirikan kapela telah hadir atau telah ada di benak para orang Katolik atau umat Katolik yang menjadi pengajar, menjadi dosen, bahkan menjadi profesor di kampus Gadjah Mada. 40 tahun terakhir impian itu kemudian terwujud pada 2-3 tahun terakhir ini dengan dibangunnya sebuah kapela dengan kapasitas 300-an umat di dalam kompleks Bulak Sumur Gadjah Mada. Saya tentu saja berbahagia sebagai alumni, di mana saat kami dulu kuliah di sana, sebagai anggota KMK, Keluarga Mahasiswa Katolik di Fakultas Hukum, ketika akan menggelar misa atau pertemuan-pertemuan rekoleksi, mau tidak mau hanya menggunakan ruang-ruang kelas yang kecil, terbatas. Dengan kehadiran sebuah kapela di lingkungan Bulak Sumur, menambah semangat iman Kristiani bagi mahasiswa-mahasiswi yang sedang menempuh studi di kampus Yogyakarta. Ketika Sanata Dharma, Atmajaya, kampus-kampus Katolik memiliki kapela-kapela bagus, itu biasa. Di Sanata Dharma misalnya, itu ada sebuah kapela gereja yang ada di tengah-tengah kampus di kawasan Merican dan menjadi tempat misa yang dikunjungi oleh mahasiswa-mahasiswanya dan juga oleh umat-umat Katolik di sekitaran Merican. Begitu pula di Atmajaya. Dengan kehadiran kapela yang diberi nama Kapela Santo Athanasius UGM, menambah semangat iman Kristiani mahasiswa-mahasiswi yang sedang berkuliah di Yogyakarta. Tidak hanya mahasiswa-mahasiswi Katolik UGM, tapi juga mahasiswa-mahasiswi Katolik yang ada di kota Yogyakarta. Ada pemersatu mereka, sebuah kapela, sebuah gereja mini hadir di tengah-tengah kota Yogyakarta di kawasan Bulak Sumur. Dan diberkati langsung oleh Bapak Uskup Agung Semarang, Uskup Robertus pada tanggal 22 Februari yang lalu. Sebelumnya pada Dies Natalis UGM di tanggal 19 Desember 2023 tahun yang lalu telah diresmikan oleh Rektor dan bahkan dihadiri juga oleh Menteri Sekretaris Negara Pak Pratikno selaku juga mantan Rektor UGM dan pimpinan-pimpinan petinggi, profesor, guru besar yang beragama Katolik di lingkungan UGM. Dengan kehadiran Kapela Santo Athanasius UGM, umat Katolik di lingkungan kampus mulai mudah untuk menghadiri misa harian. Kami dengar kabar di jadwal-jadwal awal sekarang, belum setiap hari, masih ada 3 hari Senin, Rabu, dan Jumat untuk misa hariannya. Sedangkan misa hari Sabtu digelar di pukul 5 sore. Dan pengelolaan Kapela Santo Athanasius masih dalam lingkup koordinasi dengan Paroki Santo Antonius Kota Baru, Yogyakarta, dengan Romo Makarius sebagai pastor parokinya. Kami ucapkan selamat untuk umat Katolik di kawasan Yogyakarta, teristimewa umat Katolik yang ada di lingkungan kampus, mahasiswa-mahasiswi, juga mungkin orang-orang kita, orang-orang Nusa Tenggara Timur, orang Flores, orang Sumba, orang Timor Alor yang sedang menempuh studi di kampus Gadjah Mada dan kampus-kampus lain di Jogja. Datanglah untuk berdoa, beribadah, dan mungkin misa di Kapela Santo Athanasius UGM di kawasan Bulak Sumur, Yogyakarta. Selamat dan semoga iman Kristiani kita terus tumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih. Tuhan Yesus memberkati.
Universitas Gadjah Mada saat ini memiliki fasilitas kerohanian sebagai sarana peribadatan. Terdiri dari 2 gereja untuk agama Katolik dan Kristen Protestan, wihara untuk peribadatan agama Buddha, kelenteng untuk agama Konghucu, dan pura untuk peribadatan agama Hindu. Fasilitas kerohanian ini menjadi salah satu prioritas dan komitmen UGM dalam upaya membangun keberagaman dan toleransi. Segala tahapan ini diawali dengan proses peletakan batu pertama pembangunan fasilitas kerohanian UGM pada 21 Mei 2022. Di kawasan ini akan menjadi simbol yang luar biasa pada anak-anak kita, anak didik kita, terkait dengan toleransi, terkait dengan kerukunan umat beragama. Fasilitas kerohanian UGM sudah diinisiasi sejak tahun 1980. Dialog dan kajian-kajian turut mendukung dinamika ini untuk terus berkembang, hingga pada bulan Mei tahun 2022 telah dilakukan peletakan batu pertama. Bapak Ibu sekalian, kita dengan mendirikan kawasan kerohanian ini, mudah-mudahan nilai spiritual tadi ya Pak Yon itu berkembang di UGM, tidak hanya religiusitas tetapi juga spiritualitas itu terbangun di UGM. Kawasan kerohanian yang berlokasi di lingkungan kampus UGM, tepatnya di Kompleks Perumahan Sekip Blok N, dengan luas 4.789 meter persegi. Fasilitas kerohanian ini akan menjadi kebanggaan kampus UGM dalam menjaga dan merawat nilai-nilai luhur Pancasila. Toleransi antar agama merupakan salah satu kunci utama. Kita ingin Indonesia berkontribusi untuk dunia dengan Bhinneka Tunggal Ikanya. Fasilitas kerohanian Universitas Gadjah Mada diresmikan.